Saya ucapkan selamat malam semuanya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sangga yang saya hormati, Kepala atau Ketua Wihara Ratana, Bapak Aon yang saya hormati beserta jajarannya, Romo Pandita, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya sehat ya? Semua bahagia ya? Tidak ada yang menderita ya? Yakin? Baik. Sangat luar biasa sekali ya. Pada momen malam ini kita di sini berkumpul bersama-sama merayakan Asada Puja, ya, atau memperingati Asada Puja. Tahukah Bapak Ibu, Asada itu memperingati apa? Sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah merayakan Asada Puja? Sudah. Kalau belum ya kebangetan ya. Asada Puja adalah memperingati 3 peristiwa penting yang di dalamnya adalah ajaran yang sangat luhur sekali ya. Ajaran dasar bagi perkembangan agama Buddha. Ajaran sangat sulit untuk kita pahami hingga selama ini kita masih di dalam lingkaran samsara. Ya. Kita semua yang ada di sini masih diliputi oleh rasa ketidakpuasan terhadap apapun yang kita kehendaki ataupun kita miliki. Ya, kita masih sama-sama terjerat oleh lingkaran samsara. Dalam Asada Puja ini kita memperingati 3 peristiwa, yaitu Guru Buddha membabarkan khotbah kepada siapa? 5 orang petapa. Terus yang kedua, terbentuknya sangga pertama kali di dunia. Yang ketiga, lengkapnya tirak tanah dan lengkap pula 3 perlindungan, Buddha Ratanang, Dhamma Ratanang, dan Sangga Ratanang. Lengkap toh ketiga-tiganya? Nah, ini peristiwa penting di dalam bulan Asada. Maka kita harus bersyukur sebagai umat Buddha memiliki hari-hari besar bersejarah yang sangat penting. Tidak kalah penting dengan hari Waisak, Katina, dan Magha Puja. Semua memiliki maknanya masing-masing dan semua memiliki historinya masing-masing. Ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang kehidupan kita yang sangat misteri untuk kita hadapi. Ya. Kehidupan yang sangat sulit untuk kita terima prosesnya.
Maka orang-orang yang ada di sini tadi mengatakan, apakah Anda bahagia? Bahagia, saya sangat terpesona dengan kebahagiaan Anda. Ya. Ketika ditanya apakah Anda masih menderita? Tidak. Bagus sekali. Ya. Jadi berarti sangat luar biasa sekali. Ya. Maka dalam momen saat ini pemutaran roda dhamma itu sebenarnya kalau kita telaah dari semenjak Guru Buddha mencapai pencerahan bukan yang pertama kali. Bukan yang pertama kali. Ketika beliau mampu memahami 4 kebenaran mulia, beliau masih merenungkan. Dan beliau hendak pergi ke Taman Rusa, Isipatana, tempat pemutaran roda dhamma. Beliau bertemu dengan para petapa dan saling tegur sapa. Nah, di situ Guru Buddha ditanya, siapakah gerangan Bante yang memiliki cahaya gemerlapan? Lalu Guru Buddha menjawab, saya orang yang telah mencapai pencerahan. Saya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Lalu petapa itu hanya geleng-geleng kepala. Apa yang terjadi? Petapa itu meninggalkan Guru Buddha. Bukankah itu sudah dianggap memutarkan roda dhamma? Lalu Guru Buddha duduk di bawah pohon bodhi dan ingin memiliki tekad yang kuat. Saya tidak akan membabarkan dalam perenungannya ajaran 4 kebenaran mulia ini karena sangat dalam. Tidak semua makhluk mampu menerima ajaran saya. Pada saat mau mengambil tekad tersebut, datanglah dewa. Dewa siapa tadi? Maha Brahma. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katan Jalian. Nah, itu dewa tersebut memohon kepada Guru Buddha untuk mengajarkannya. Dewa Mahabrahma itu ya, Tuhannya orang Hindu. Ya. Jadi wajar jika beliau meminta itu ajarannya. Karena apa? Ini sangat bermanfaat bagi para makhluk yang ingin mencapai kebebasan. Maka dalam Aradhana Dhamma Desana tadi sudah sangat jelas bahwa ada makhluk yang sedikit debu di matanya. Maksudnya apa? Lalu maksudnya apa? Maksudnya adalah para makhluk yang sudah memiliki hanya sedikit keinginan. Ya. Para makhluk yang memiliki sedikit keinginan sehingga jika diusap saja sudah cerah matanya. Sudah mampu melihat dengan jelas. Beda dengan kita yang di sini, ya. Apakah masih ada sedikit debu di mata kita? Atau malah sudah ngerak di sini ya, sehingga kita tidak mampu untuk melihat sebagaimana mestinya. Nah ini, makanya kita harus berterima kasih kepada Dewa Brahma, ya, yang sampai sekarang ini kita masih dapat belajar ajaran Buddha. Nah, lalu setelah Guru Buddha sampai ke
Genares, ya, di Taman Rusai Sipatana, baru beliau bertemu dengan 5 petapa. Disitulah beliau menyampaikan 4 kebenaran mulia, atau yang sering kita sebut Cattari Arya Sat. Waduh, kayaknya nggak lulus dulu ya. Itu apa mau ngomong takut nanti ludahnya muncrat. Nah ini Guru Buddha membabarkan khotbah pertama kalinya kepada 5 petapa yang berisikan bahwa hidup ini adalah apa? Duka. Setuju tidak? Nah, duka itu apa sih? Nah, penderitaan. Ya, duka, penderitaan itu yang pertama. Yang kedua apa? Lenyapnya duka. Yang ketiga apa? Yang ketiga lenyapnya duka. Yang kedua apa? Sebab. Nah, yang keempat jalan menuju lenyapnya duka. Komplit kan? Dari keempat ranah ini. Duka, sebabnya duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Sangat mendasar toh? Ya kan? Banyak orang meremehkan ajaran ini. Tetapi dalam kehidupan kita nggak pernah lulus dalam ujian ini. Betul tidak? Nggak pernah lulus, makanya kita ngulang terus. Kalau SD ya kita nunggak. Jadi kelas 1 terus. Kapan lulusnya? Nah, ini ajaran yang sangat sederhana tapi sangat mendalam, sering dilupakan. Anda ingin bahagia? Saya tanya, Anda ingin bahagia? Ingin. Setiap orang menginginkan kebahagiaan. Tetapi apakah Anda siap untuk menderita? Tidak, ya, tidak mau. Itulah naluri atau hal yang alamiah yang dimiliki setiap makhluk. Mau bahagia, tidak mau menderita. Oke. Duka, ya, yang sering kita sebut penderitaan. Tetapi kalau mengacu kepada penderitaan saja tidak cukup. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Inilah duka, ketidakpuasan inilah yang membuat diri kita itu mengalami, yaitu tadi, ya, kesedihan, ratap tangis. Inilah duka, ya. Mengalami usia tua, sakit, mati, berpisah dengan yang dicintai, ya, berkumpul dengan yang tidak disukai. Inilah contoh-contoh duka yang disampaikan oleh Guru Buddha. Contoh-contoh duka yang dibabarkan oleh Guru Buddha. Apa sih maksudnya berkumpul yang tidak disukai? Musuh saya Bante, betul. Apalagi orang yang telah menyakiti saya Bante, betul. Apalagi
sesuatu yang tidak disenangi jika dikumpulkan bersama kita itu tidak menyenangkan. Bukan hanya manusia saja. Ya, contoh, jika Anda takut kecoa, datangkan kecoa. Anda senang tidak? Tidak senang. Bukankah itu berkumpul dengan yang tidak disukai penderitaan? Makanan jika tidak disukai dihidangkan, mau dimakan muntah, nggak dimakan adanya itu. Penderitaan lagi menolak untuk menerima itu semua adalah duka. Itu yang dimaksud berkumpul dengan yang tidak disenangi. Nah, sekarang berkumpul dengan yang disenangi. Apa? Berpisah dengan yang dibenci. Oh, berpisah dengan yang dicintai. Berkumpul dengan yang dibenci. Nah, sekarang berpisah. Apa itu perpisahan? Bukan hanya pasangan hidup kita, bukan hanya pacaran kita saja, tetapi dalam bentuk materi itu juga menimbulkan duka. Saya kehilangan HP karena dicintai. Kelekatan ini terhadap HP ini yang bikin kita menderita. Oh, kenapa saya hilang? HP satu-satunya hilang pula. Ratapan kesedihan, penyesalan, tangis dan sebagainya muncul pada saat itu. Berhari-hari nggak mau tidur, berhari-hari nggak mau makan, menyiksa bukan hanya jasmani tetapi pikiran. Itulah berpisah dengan yang disenangi. Bukan hanya pasangan hidup, bukan hanya saudara, bukan hanya anak, bukan sahabat dan sebagainya, tetapi makanan juga sama. Ya. Binatang peliharaan juga sama. Jika kehilangan akan mengalami penderitaan. Betul tidak? Apakah tadi yang mengatakan bahagia saat ini masih bahagia? Tidak. Ya, sudah berubah lagi pikirannya. Waduh, kakiku sudah mulai semutan. Ya. Kegelisahan muncul lagi. Inilah berkumpul yang tidak disenangi. Ya, waduh, pinggangku pegel. Ngulet sana, ngulet sini, tetap sama. Nah, inilah yang dikategorikan duka ketidakpuasan. Ya, usia tua. Usia tua itu apa sih? Memudarnya rambut, kulit mulai keriput, gigi ompong, ingatan mulai lemah, tenaga mulai loyo, ya sudah mulai berkurang. Inilah yang dinamakan usia tua. Menderita tidak usia tua? Derita, saya belum tua. Katanya yang tua dulu, yang lebih senior ya. Menderita tidak. Sudah gigi ompong, lihat makanan yang enak, waduh, gigi saya nggak sanggup untuk makannya. Deritaan muncul lagi di situ. Ya. Sakit jasmani. Semua yang menyebabkan ketidaknyamanan inilah duka. Bisa dipahami? Apa duka? Hah? Sudah mantuk ditanya geleng. Kan bingung saya. Ini ya. Nah, ketidakpuasan. Nah, terus sebabnya duka itu apa?
Hah? Sebabnya duka itu apa? Banyaknya keinginan. Banyaknya keinginan. Ya, penyebab utama adalah keinginan. Apa karena mulutnya ditutupin ya, jadi ditanya ya diem aja. Penderitaan tidak? Hah? Dengan kondisi seperti ini. Hah? Ya. Ini namanya apa? Kita itu nggak mau berbagi. Ya, nggak mau berbagi udara. Jadi ya napas kita cium sendiri, napas kita cium sendiri. Jadi aroma wanginya udara yang melalui hidung atau mulut ini tidak tercium oleh orang lain. Makanya pelit, nggak mau berbagi. Ya, nah inilah penderitaan. Sebab duka, keinginan rendah, keinginan untuk tidak menjadi, dan keinginan untuk menjadi. Tahu maksudnya? Lalu, ya, kalau di sekolahan diajarin nggak? Yang sekolah tidak ya? Nah, apa selama ini nggak pernah dengar ya? Cattari Arya Sajani. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, Anda semua yang hadir di sini mau tua tidak? Hah? Nggak mau. Sudah ada penolakan. Inilah sebabnya keinginan kita mempertahankan masa muda kita. Siapa yang bisa menolak? Nggak ada. Keinginan kita untuk mempertahankan, ya, keinginan untuk menjadi. Pertahankan, saya mau awet, muda terus. Jamunya apa? Nggak ada jamunya. Obatnya apa? Nggak ada obatnya. Sampai ke Korea pun tetap tua. Ya, tetap tua. Yang muda cuma plastiknya doang. Ya, tetap. Karena nggak bisa dihindari dan nggak bisa dielakkan usia tua itu. Ya, mau dicat warna apapun, jika rambut mau putih tetap putih. Ya, mau dipertahankan bagaimanapun gigi ini kalau mau tanggal ya tetap tanggal. Mau dicor pakai apapun, jika waktunya copot ya copot. Iya kan? Mau di make up dempul yang paling bagus, jika keriput ini datang tetap datang. Nah, inilah sebab duka, keinginan kita ingin terlihat muda, padahal tenaga udah nggak sanggup. Ya. Ini yang namanya keinginan muda, kelihatan muda, tetapi tenaga kura-kura. Ya, pelan-pelan jalan. Nah, inilah sebab duka, keinginan mempertahankan keadaan kita. Dan keinginan untuk menikmati keindahan duniawi. Ada kelekatan di situ. Ketika Anda bosan di sini, pergi ke depan ke mall, nongkrong, ya siapa tahu di sana ada kedamaian dan kebahagiaan. Baru duduk 5 menit, gelisah lagi muncul. Karena apa? Kita menolak untuk damai. Kita menolak untuk tenang, kita menolak di sini. Ketika indera mata Anda melihat saya, siapa yang ngomong sih Bante Jagara? Males saya melihat. Gini aja.
Kenapa? Indera mata kita nggak mau melihat. Kalau melihat, muncullah landasan mata saya, muncullah penilaian. Dipikirkan, dulu Bante Jagara gini-gini, dulu Bante Jagara gitu-gitu, dulu Bante Jagara menyakiti saya, dulu Bante Jagara menghina saya dan sebagainya. Ketika saat ini Anda datang di sini melihat saya males. Sebabnya apa? Ketidaktahuan. Sebabnya apa? Penolakan terhadap saya. Betul tidak? Ketika Anda berhadapan dengan orang yang tidak disenangi, dikehendaki tidak? Apakah Anda akan menolak? Ya, menolak sangat kuat. Tidak tidur pura-pura tidur. Ditelepon pura-pura sibuk. Ada saja alasan untuk menghindar dari orang-orang yang tidak disenangi. Inilah keinginan rendah itu, menolak, tidak mau menerima. Ya. Ini yang harus kita cermati. Penolakan itu yang membuat ketidaknyamanan, ketidakpuasan. Bukan karena saya ada di sini, karena pola pikir kita, pandangan kita lah yang menolaknya. Yang menolaknya. Jika Anda diberi makanan yang enak, yang Anda sukai, langsung diterima enggak? Langsung diterima dan dimakan. Rasanya gimana? Bahagia tidak? Bahagia. Tetapi ketika Anda disuguhin oleh makanan yang tidak enak, diterima tidak? Pikir-pikir dulu. Ya, pikir-pikir dulu. Diterima, mungkin disimpan. Ya, yang ngasih pulang dibuang. Menyakitkan tidak? Menyakitkan. Inilah sebabnya penderitaan. Mudah toh, sederhana toh. Sebenarnya ajaran Buddha sangat-sangat sederhana. Tetapi sulit untuk kita terapkan. Ya, sulit. Dibutuhkan usaha. Itu yang kedua. Lenyapnya. Yang ketiga, lenyapnya penderitaan. Gimana caranya? Dengan berhentinya nafsu keinginan kita, berhenti pula penderitaan yang kita alami. Ketika keinginan rendah kita, keinginan untuk menjadi, keinginan untuk menikmati yang indah-indah itu lenyap, dan menerima yang tidak enak lenyap, kebahagiaan itu muncul, kedamaian itu ada, ya, ada di sini dan saat ini. Karena apa? Sudah tidak ada nafsu keinginan untuk kesana dan kemari, sekedar ingin memuaskan indera-indera kita. Tidak terpengaruh oleh indera-indera kita, indera penglihatan, indera pengecapan, penciuman hidung, ya, pendengaran, sentuhan. Semua itu sudah tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Menerima sebagaimana adanya, itulah lenyapnya duka. Jalan menuju lenyapnya duka. Apa jalannya? 8 ruas jalan utama,
Nah ini nanti yang akan disampaikan oleh Bante Serada. Saya tidak akan membahas itu karena nanti akan bagi dua. Ya, inilah sahabat. Ya, susah senang kita bagi. Ya. Bukan saya susah dia dibagi nggak mau. Ya, saya susah saya bagikan dia mau. Oh ya sudah, sama-sama kita besok ceramah di Wihara Ratana. Ini. Tapi kita harus pahami dari keempat ini bahwa ada cara, yaitu 3 aspek dan 12 pandangan untuk memahami keempatnya ini. Ya. Pernah baca enggak Dhamma Cakkappavattana Sutta? Nggak pernah, Bante. Saya sambil promosi. Ya, sekarang Wihara Kuan Im Tong tiap malam baca parita. Nah, di sana saya akan membacakan suta-suta yang bisa dipahami. Hanya untuk pengetahuan. Jadi kita memahami 4 kebenaran mulia ini dari 3 aspek dan 12 pandangan. Ya, yang pertama adalah dukkha. Yang kedua sebab dukkha. Ketiga lenyapnya dukkha. Keempat jalan menuju lenyapnya dukkha. Dukkha itu harus dipahami. Dukkha itu harus diterima. Oh, ini loh dukkha. Oh iya, jasmaniku sedang mengalami ketidakpuasan. Diterima dengan baik. Oh iya, ada ketidaknyamanan di perasaanku. Dipahami. Telah dipahami, oh ini yang namanya penderitaan. Usia tua adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kehilangan adalah penderitaan. Berkumpul dengan yang tidak ada ketidakpuasan. Inilah yang harus kita pahami dan kita mencoba untuk memahami lebih dalam lagi. Itu dukkha. Dukkha, tahu adanya dukkha. Ya, yang kedua adalah dukkha itu harus dipahami. Yang ketiga, dukkha telah dipahami. Oh ya, setiap makhluk memiliki rasa yang sama. Rasa apa? Ingin bahagia dan tidak mau menderita. Harus dipahami. Kita adalah sama, ingin bahagia. Kita adalah sama, tidak mau menderita. Maka jangan sampai memunculkan duka bagi yang lain. Duka telah dipahami. Oh, seperti ini duka. Itu yang pertama, duka dari ketiga aspek. Ya, yang kedua, tahu adanya sebab dari duka. Aspek yang kedua, sebab duka itu harus sebabnya harus ditinggalkan, ditolak.
Aspek yang ketiga, sebabnya harus ditinggalkan. Tahu bahwa adanya duka disebabkan oleh keinginan, dan keinginan itu meliputi panca indera kita yang melalui hidung, mulut, telinga, sentuhan. Ini yang harus dilenyapkan. Ada bau-bau yang enak, saya menyenangi melekati. Tidak enak, ingin cepat-cepat dibuang. Ini yang menyebabkan kita menderitanya lama. Kita selalu menolak. Kita selalu menolak dari hal-hal yang tidak enak dan menginginkan dari hal-hal yang menyenangkan. Keinginan untuk melihat puncak terus-menerus, keinginan untuk melihat Namahai terus-menerus, keinginan untuk melihat laut terus-menerus. Walaupun sudah pergi ke sana, keinginan muncul lagi, kapan saya bisa ke sana? Kuat melekat. Ini yang harus ditinggalkan, ditolak. Sudah berapa? 6 kan? Ya, 2 kali 3, 6. Jadi duka itu pahami, telah dipahami, tahu adanya duka harus dipahami, ya, duka telah dipahami. Yang kedua, lenyapnya duka, tahu ada sebabnya duka. Mohon maaf, yang kedua adalah sebabnya duka, tahu sebabnya duka itu apa. Yang kedua adalah keinginan yang rendah ini harus ditolak. Dan yang ketiga harus ditinggalkan. Lenyapnya duka yang ketiga, terbebasnya nafsu keinginan. Betul? Tahu bahwa duka dan sebabnya itu bisa dilenyapkan, maka kita tahu, duka sebabnya itu bisa dilenyapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek yang kedua adalah harus dicapai. Lenyapnya itu harus dicapai. Capainya dengan apa? Yaitu tadi 8 ruas jalan utama. Itu yang untuk mencapai kebahagiaan, pembebasan dari duka. Aspek yang ketiga adalah lenyapnya telah dipadamkan. Ini lenyapnya duka dari ketiga aspeknya. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka, yaitu 8 ruas jalan mulia. Telah diketahui. Aspek yang kedua, bahwa jalan ini harus ditingkatkan, harus dikembangkan. Ya. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus ditingkatkan. Pandangan yang baik muncul harus ditingkatkan.
kebajikan yang belum muncul dimunculkan, kebaikan yang belum muncul dimunculkan. Harus ditingkatkan. Nah, yang ketiga, bagaimana mengembangkan atau telah ditingkatkan, telah diselami, telah dikembangkan melalui sila, samadhi, dan panya yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Badrasrada. Itulah tadi ya keempat dari Cattari Arya Sacani. Maka Guru Buddha menyatakan inilah yang telah ku pahami, inilah yang selama ini aku selami. Lalu muncullah pandanganku, muncullah pengetahuanku. Maka sekarang aku nyatakan aku telah mencapai pembebasan. Mungkin dari dulu ada, dari Buddha-Buddha sebelumnya. Mungkin sedang tertutup, makanya pada saat sekarang ini kita bersyukur bahwa ajaran yang dasar ini yang mungkin banyak disepelekan oleh orang, tetapi hanya dengan cara inilah kita mampu mengakhiri semua penderitaan. Ya, dengan mempraktekkan, memahami duka dan sebabnya duka, maka kita akan semakin memahami ada lenyapnya duka hingga terbebasnya dari duka itu. Dengan memiliki pandangan yang benar atau 8 ruas jalan utama itu, sekali lagi yang akan menyampaikan Bante Srada, saya sudah cukup ya, yang akan dilanjutkan oleh Bante Srada dengan 8 ruas jalan utama tersebut. Silakan Bante.